Selamat pagi para mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan kelas D. Kali ini kita akan membahas terkait pengantar penuaan, pengguguran organ, dan pemasakan buah. Baik, kita akan segera mulai, namun sebelumnya kita lebih baik berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah buat kita dan alam semesta. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih. Baik, saya akan segera menayangkan PPT-nya. Silakan disimak dan kemudian nanti diskusi kita akan membahas bersama terkait materi ini untuk lebih dalam. Ya, para mahasiswa, kita akan membahas pertama terkait dengan penuaan. Apa itu penuaan atau senescence? Senescence diartikan atau didefinisikan sebagai a complex, highly regulated developmental pace and life of leaf that result in the coordinated gradations of macromolecule and subsequent mobilization of component to other part of the plants. Apa itu? Itu perkembangan yang kompleks, ya, sangat teratur, ya, dan merupakan fase perkembangan dari daun. Dan ini adalah degradasi makromolekul yang terkoordinasi serta mobilisasi komponen ke bagian lain dari tanaman. Nah, penuaan ini adalah proses pemunduran, ya, atau kerapuhan dalam organisasi dan fungsi sel. Proses penuaan itu dimulai dari berkurangnya suplai nutrien pada suatu organ menuju penurunan aktivitas metabolismenya. Ya, akhirnya apa? Terjadi penurunan aktivitas tersebut dan akhirnya terjadi penurunan pertumbuhan sampai akhirnya terjadi kematian. Ya. Nah, penuaan ini sendiri dapat terjadi pada pertama misalnya tingkat sel, ya, tingkat yang paling kecil. Ya, penuaan terjadi pada tingkat sel, yaitu terjadi setelah sel mencapai fase akhir pendewasaan. Ya, contohnya misalnya pada pembentukan sel silim, ya. Kalau kita amati di mata kuliah SPT, kita bisa tahu step-stepnya, ya, dari mulai awal pembentukan sel silim sampai kemudian menjadi sel dewasa, ya, sel silim dewasa yang berfungsi untuk pengangkutan, ya. Kemudian pembentukan sel trakea dan sklerida. Dan ini sudah ada kajian ilmiahnya. Jadi kalian bisa cek nanti di jurnal, ya. Lalu penuaan terjadi pada tingkat apa lagi? Yaitu pada tingkat organ. Ya, kalau organ kalian tentu bisa membayangkan ada daun, ada akar, ada batang, ada bunga, begitu ya. Nah, ini terjadi setelah organ mencapai ukuran maksimum. Ya, ketika organ sudah maksimum ukurannya, kalian bisa bayangkan kalau buah sudah mencapai ukuran maksimum, ya, kemudian akan terjadi senescence dan fase akhir dari pendewasaan. Nah, ini contohnya saya berikan untuk daun, ya, bisa terjadi secara bertahap atau bergantian, ya. Misalnya kalau yang terjadi di sekitar kita yang bertahap atau bergantian itu yang ada di tanaman-tanaman di luar ruangan kalian itu bisa kalian amati, ya. Ada sebagian yang sudah menguning, kemudian rontok, dan ada sebagian yang baru muncul, ya. Kemudian ada yang terjadi secara bersamaan. Nah, ini biasanya terjadi pada di negara empat musim. Walaupun di tempat kita juga ada, misalnya pada tanaman jati, ya, itu juga bersamaan, ya. Kalau di negara empat musim, misal pada maple, ya, sakura, gitu. Nah, kemudian tingkat apa lagi setelah tingkat sel, kemudian tingkat organ, ada senescence atau penuaan di tingkat individu. Nah, ini yang biasa kalian amati karena jelas sekali, ya. Jadi tingkat individu itu kita pun membagi menjadi dua, yaitu pada individu dengan pertumbuhan terbatas terjadi setelah pertumbuhan dan perkembangan generatif selesai. Oke, generatif, ya, yang sudah selesai.
Jadi vegetatif, generatif, kemudian selesai terjadi senescent. Nah, yang kedua, pada individu dengan pertumbuhan yang tidak terbatas. Terjadi setelah fase akhir pendewasaan. Ya. Jadi proses penuaan atau kondisi metabolisme yang menurun ini menyertai pertambahan umur. Artinya apa? Jadi dimulai dari seedling, kemudian tanaman muda, tanaman dewasa, akhirnya terjadi senescent dan penuaan dan lalu diakhiri dengan kematian. Nah, penuaan pada tingkat individu ini yang pada bagian organ, sebagian organ misalnya pada shoot ya, atau pada root gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi hanya sebagian saja kalau yang terbatas itu. Misalnya pada shootnya saja, bagian tajuknya saja, ya, itu juga bisa. Nah, proses senescent ini, proses penuaan ini, di mana sel-sel individu itu mengaktifkan program penuaan yang intrinsik atau ada di bagian dalamnya, yang disebut dengan PCD atau kematian sel yang terprogram. Gitu ya. Baik. Nah, bagaimana proses penuaan tersebut? Prosesnya diawali dengan meningkatnya aktivitas enzim hidrolase yang ada pada tumbuhan. Nah, enzim inilah yang berperan merusak membran sel atau membran organel ya yang ada di dalamnya, dari mulai membran sel, membran organel dirusak sehingga banyak organel yang rusak sehingga akan terjadi reduksi struktur sel. Kalau membrannya rusak terjadi percampuran ya kan? Dari yang komponen-komponen yang ada di dalam organel masing-masing. Gitu, ya. Nah, proses penuaan ini dimulai dengan berkurangnya suplai nutrien seperti yang saya sampaikan tadi pada suatu organ, diikuti dengan penurunan aktivitas metabolisme, tentu saja ini ya. Kalau misalnya katakanlah satu organel, katakanlah kloroplas, ya, dirusak membran selnya, kemudian dia tidak akan mungkin terjadi fotosintesis karena biasanya terjadi di sana. Oke, setelah itu akan terjadi penurunan pertumbuhan. Ya, stuck, kemudian terjadi senescent. Oke. Lalu bagaimana dengan tipe-tipe senescent atau penuaan? Jadi kita membedakan tipe-tipe senescent ini menjadi monokarpik senescent, polykarpik senescent, sequential senescent, dan senescent of above ground plant. Apa itu monokarpik senescent? Yaitu senescent yang terjadi setelah pembungaan dan pembuahan sehingga seluruh organ mengalami kematian. Oke, misalnya pada bunga matahari. Jadi seluruh organnya ya, seluruh organ mengalami senescent setelah terjadi pembungaan selesai. Yang kedua, tanaman mati semuanya setelah terbentuknya buah dan biji. Ya, kalau ini biasanya kita kasat mata. Kalau kalian sering lihat di lapangan, kalian akan lihat tanaman kacang-kacangan gitu ya. Setelah menuai, kemudian buahnya juga banyak ya, buah dan bijinya banyak. Kita sebelum panen kita lihat, kita tandai dengan senescentnya atau penuaannya bagian tajuknya dulu. Kemudian akhirnya semuanya akan menjadi menua ya. Kalau kita tidak memanen ya lama-lama bagian bijinya atau buahnya juga menua, kemudian atau dia akan mengalami berkecambahan bila memungkinkan tempatnya. Oke, yang kedua adalah polykarpik senescent atau seasonal leaf senescent. Nah, tanaman ini ya secara periodik menggugurkan daun karena pengaruh lingkungan. Oke, kalau polykarpik itu karena pengaruh lingkungan. Contohnya apa? Pada jati tadi, yang saya sampaikan. Randu juga, ya. Kalau flamboyan mungkin kalian bisa mengamati di kebun biologi itu banyak sekali, ya kan? Flamboyan. Kemudian yang ketiga adalah sequential senescence of leaves, ya, yaitu daun-daun yang mengering dan mati setelah mencapai umur tertentu. Nah, ini senescence ini sifatnya berurutan, yang biasanya daunnya lebih tua dulu, kemudian beranjak ke daun yang lebih muda. Makanya biasa kita sebut dengan hierarkial senescence. Ya, misalnya pada daun tembakau. Ya, ini sebenarnya kebanyakan daun yang ada di sekitar kita. Ya, yang keempat yaitu senescence of above ground plants, yaitu senescence pada bagian tunas tumbuhan. Biasanya pada tumbuhan yang herba perennial. Ya, perennial itu apa? Tumbuhan yang tahunan ya, tumbuhan yang berumbi, misalnya apa?
ya, yang kalau yang berumbi kalian tentu sudah tahu ya, biasanya yang untuk obat-obatan itu ya toga itu ya. Kemudian yang biasa kita lihat di sekitar Purworejo ke barat itu ya Bengkoang, kalau kalian sering jalan-jalan ke sana dan turun mampir gitu ya, kalian amati tanamannya. Oke. Nah, bagaimana dengan reduksi struktur sel? Apa yang terjadi ketika terjadi reduksi struktur sel? Maka yang terjadi adalah adanya laju yang pertumbuhan menurun. Kita sudah sampaikan tadi kalau adanya perombakan membran sel, membran organel tentu akan menghambat metabolisme di dalamnya. Nah, ini saya sampaikan di depan bahwa mitokondrianya rusak misalnya begitu sehingga proses respirasi turun, kloroplasnya juga rusak maka proses fotosintesis juga turun ya. Begitu juga dengan organel yang lain ya. Entah itu retikulum endoplasma, entah itu peroksisom dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kedua, setelah terjadi penurunan pertumbuhan, maka terjadi perubahan warna. Karena apa? Karena klorofilnya rusak, maka kadar klorofil menurun dan terjadi apa? Klorosis. Ya, jadi klorosis jadi warnanya menjadi pucat seperti itu. Kemudian bisa jadi kandungan N yang ada di klorofil itu akan termobile ke organ yang lebih mudah. Ya, makanya dia sifatnya mobile kayak yang N itu ya. Kemudian yang ketiga, kadar nitrogen non protein meningkat karena banyaknya proses penguraian protein yang menyebabkan penurunan kadar protein. Ya. Yang keempat, terjadi respirasi klimakterik. Nah, ini kita sering menyebutkan, sering mendengar. Tapi apa artinya? Respirasi klimakterik adalah peningkatan laju respirasi yang secara tiba-tiba dan hanya sesaat. Oke, hanya sesaat dalam proses penuaan atau senescence. Nah, respirasi klimakterik ini terjadi karena kerusakan membran pada tingkat awal sehingga terjadi penuaan. Nah, penyebab bertemunya perusakan itu karena adanya substrat respirasi yang bertemu dengan enzim-enzimnya. Ya, dia akan lebih cepat terjadi respirasi klimakterik. Oke. Lalu apa toh penyebab penuaan itu? Nah, selain ditentukan oleh faktor genetik, tentu saja ya. Jadi ada ritmenya tadi yang saya sampaikan di depan, ada yang bareng-bareng, ada yang bertahap, itu kan genetik ya. Oke. Juga ada yang bersifat atau disebabkan oleh kompetisi nutrisi atau nutrien. Ya, kompetisi antara siapa? Antara sing dengan organ yang mengalami penuaan. Ya, kalau sudah mulai pembentukan buah, ya, pembentukan biji, tentu saja fotosintesis akan dialirkan menuju ke sing daripada untuk ke bagian daun misalnya, ya. Walaupun dia bersifat source, tapi ada pengurangan, terutama pada daun yang tua. Kalau kalian amati pada beberapa tanaman yang sudah mengalami pembuahan, ya, pada proses pembuahan generatif, dia akan mengurangi daun yang sudah tua, akan rontok. Dalam rangka apa? Mobilisasi dari fotosintesis menuju sing daripada menuju ke organ yang sudah tidak produktif. Gitu ya. Yang kedua, disebabkan oleh kekurangan hormon sitokinin. Nah, ini penting ini. Nanti kita jelaskan lebih lanjut tentang hormon sitokinin ini. Ini akan banyak sekali diterangkan di bawah. Nah, kalau kompetisi nutrien tadi saya mau sampaikan terkait dengan antara sing dengan organ tadi itu bisa dibuktikan dengan menghilangkan sing. Misalnya tanaman yang sudah masuk fase pembuahan, ya, pembentukan umbi, misalnya pada tanaman umbi-umbian, maka sing yang kalian hilangkan, maka yang terjadi adalah proses penuaan dapat ditunda. Kalian boleh coba nanti di rumah, misalnya kalian mempunyai tanaman yang umbi-umbian juga boleh, atau tanaman yang sudah mulai berbuah, maka buahnya kalian potong. Misalnya tomat ya, kalian potong, maka tanaman itu akan melaju dengan pertumbuhannya dan menunda penuaan. Oke, kita bahas lebih lanjut terkait dengan sitokinin. Jadi sitokinin itu berperan dalam memacu pembelahan sel. Ya, sehingga mendorong terjadinya transport nutrisi yang lebih cepat ke tempat sitokinin berada. Nah, itu sebelah kanan ada gambar ya, tanaman tembakau yang sebelah kiri dan sebelah kanan bagaimana ketika dia
diberikan sitokinin dan satu lagi yang tidak diberikan sitokinin. Ternyata peningkatan produksi sitokinin itu akan menghambat senescence pada daun, ya. Jadi yang sebelah kanan itu diberikan sitokinin, maka penuaannya dia akan terhambat. Oke, sitokinin juga berperan dalam melindungi RNA terhadap kerusakan. Ya, ingat perusakan tadi setelah terjadi degradasi membran sel, membran organ itu tentu saja akan mengalami kerusakan pada level RNA. Nah, ini dilindungi dengan adanya penambahan sitokinin sehingga sintesis protein dapat terus berjalan, ya, karena kode-kode sintesis protein itu berasal dari RNA. Oke. Kemudian sitokinin juga berperan dalam penghambatan aktivitas enzim protease dan ribonuklease. Nah, ini adalah gambaran tahapan senescence pada daun yang kalian bisa amati. Dari atas itu kalian amati ya, ada developmental signal, jadi signal atau dari pertumbuhannya, apakah memang dia sudah masuk masa senescence atau tidak ya, secara genetik ya. Kemudian yang kedua terkait dengan signal dari lingkungan. Nah, fasenya itu ada 3 fase, yaitu fase inisial, ada fase degeneratif, dan ada fase terminal. Ya. Nah, fase inisial ini dimulai dengan mobilenya ya, dari nutrien atau hasil fotosintesis dari zinc-source transition, kemudian decrease in photosynthetic activity begins ya. Jadi penurunan aktivitas fotosintetik ya, ini pada daunnya. Kemudian early signaling cascade ya, transisi dari zinc menjadi source itu ya. Jadi mengapa disebut transisi dari zinc menjadi source ya? Karena si daun yang akan mengalami senescence ini memobilisasikan nutrien yang bersifat mobile, misalnya N tadi ya, ke daun yang lebih muda. Nah, kalau yang decrease fotosintesis tadi, penurunan aktivitas fotosintesis ya, tentu saja karena beberapa nutrien yang ada di dalamnya itu termobile, tentu saja dia mengalami kerusakan, misalnya kloroplasnya. Ya. Kemudian fase yang kedua adalah degeneratif fase. Di situ nutrien misalnya nitrogen tadi ya, kemudian fosfor itu dialokasikan kembali untuk mengembangkan benih dan daun, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terminal fase, ya, terjadi akumulasi cell death ya, cell death accumulation inducing factor. Jadi ada akumulasi faktor penyebab kematian sel. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya yaitu kehilangan integritas sel. Ya, jadi selnya tentu saja sudah tidak normal lagi, ya fungsinya, akhirnya berakhir pada kematian atau cell death tadi. Gitu ya. Prosesnya dari atas ke bawah kalian bisa amati dari mulai daun yang agak masih kecil, kemudian dewasa, kemudian akhirnya menjadi berwarna yang berbeda, ya, kadang bisa orange, atau kuning, atau bisa ungu, ya, tergantung dengan antosianin yang tertinggal di dalamnya ketika klorofilnya terdegradasi. Oke. Nah, apa manfaat dari senescence itu? Ternyata mekanisme adaptasi genetik pada saat menurunnya suplai air pada musim dingin, ya ini pada negara 4 musim, atau ketersediaan air dalam tanah yang berkurang. Jadi, dia akan mengalami senescence dalam upaya untuk mengadaptasikan dengan lingkungan yang ada. Ya, dia tidak perlu banyak daun ketika pada waktu musim dingin. Oke. Yang kedua, misalnya di daerah yang kering, ya, di Gunung Kidul, ya, itu yang banyak tanaman jati, itu dia akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau, tentu saja untuk mengurangi transpirasi. Ya. Manfaat yang kedua adalah transport karbohidrat dan unsur lain ke dalam jaringan penyimpan pada batang atau cabang. Ya, tadi terkait dengan yang dari semula jadi zinc menjadi source pada daunnya, kemudian ini ditransportkan ya karbohidrat dan unsur lain dalam jaringan penyimpan. Ya, karena apa? Kalau daun tidak disenescenkan atau tidak digugurkan, maka tetap akan menyimpan fotosintesis yang banyak di situ. Nah, kemudian akan terjadi penurunan produktivitas, artinya apa?
biji maupun buahnya. Maka proses senescence ini akan tentu saja meningkatkan transport karbohidrat ya hasil dari fotosintesa ke arah zinc. Oke. Yang ketiga manfaatnya adalah meminimalkan kerusakan tanaman yang disebabkan oleh infeksi patogen. Ya, pada daun-daun yang biasanya sudah terkena terinfeksi patogen akan mudah senescence dalam rangka apa? Meminimalkan resiko untuk tertular pada daun yang lain. Ya. Nah, ini adalah pengguguran organ yang terjadi karena pada tangkai organ terdapat zona pengguguran. Ini adalah proses bagaimana si daun katakanlah bisa gugur. Ya, karena adanya zona pengguguran ini sejak awal memang sudah ada di tangkai daunnya. Nah, zona pengguguran ini mudah dikenali kalau kalian lihat secara kasat mata sebetulnya juga sudah bisa, walaupun juga akan lebih bagus kalau di bawah mikroskop ya secara anatomis karena selnya berbeda dengan sel di tetangganya kanan kirinya. Cirinya adalah dia berdinding tipis, tidak banyak mengandung lignin, ya, jadi tidak terlalu keras, dan suberin. Ya. Nah, ini adalah gambar yang di pojok sebelah kiri itu adalah gambarnya bagaimana dia berbeda dengan sel-sel yang di atas maupun di bawahnya. Itu zona pengguguran ya. Ya, di bagian sini. Nah, ini berbeda, detailnya lebih berdinding tipis dan kecil-kecil. Bagaimana dengan mekanisme pengguguran organ? Nah, pengguguran organ diatur oleh dua macam hormon, yaitu auksin dan etilen. Ya, jadi cara kerja hormon auksin dalam pengguguran organ hanya berdasar perbedaan konsentrasi di kedua sisi zona pengguguran. Ya, kalau tadi kalian amati, nanti saya sampaikan gambarnya lagi zona pengguguran di kanan kiri. Bila konsentrasi auksin di sisi distal, yaitu sisi yang bagian jauh dari batang, ya, bagian jauh dari batang itu tentu saja di tangkai batang yang mendekati helaian daun, ya, lebih tinggi daripada sisi proksimal. Proksimal itu sisi yang lebih dekat ke batang, yang menempel di batang utama, maka organ tidak gugur. Oke, ini perbedaan konsentrasinya. Bila konsentrasi auksin di sisi distal yang jauh lebih tinggi daripada sisi proksimal, maka organ tidak gugur. Lalu bagaimana dengan auksin yang sama di kedua sisinya, maka organ nyaris gugur, ada di kondisi yang hampir gugur. Nah, sebaliknya bila kadar auksin di sisi proksimal, di sisi yang dekat dengan batang, ya, itu lebih tinggi daripada sisi distal yang jauh dari batang atau mendekati helaian daun, maka organ akan gugur. Ya. Jadi pemberian auksin yang kadang-kadang kita memberikan menyuntikkan auksin dalam pada tumbuhan tertentu untuk tujuan tertentu juga, bisa penelitian atau tujuan produktivitas yang lainnya, itu bertujuan untuk mencegah pengguguran organ juga bisa dilakukan. Oke, ini sangat tergantung pada waktu pemberian, kapan diberikannya, gitu. Apakah pada saat memang sudah siap senescence, ya, penuaan, kemudian pengguguran, atau belum siap untuk itu. Oke. Jadi pada saat-saat tertentu itu tanaman melakukan pengguguran organ baik yang berupa daun, bunga maupun berupa buah. Ya, pada umumnya organ yang masih muda itu tidak akan mudah gugur, ya, tidak akan mudah gugur sebab banyak memproduksi auksin di bagian helaian daunnya. Oke. Nah, cara kerja hormon etilen dalam pengguguran organ adalah melalui kemampuan memacu sintesis enzim selulase dan pektinase. Oke, dua enzim ini. Ya, kalau tadi hormon kita tahu auksin dan etilen, kalau enzim kita tahu selulase dan pektinase. Proses yang terjadi dalam pengguguran organ ada tiga kemungkinan. Satu, lamela tengah di antara dua lapis sel itu larut sehingga dinding primernya masih utuh. Dinding primernya saja yang masih utuh karena lamela tengahnya yang larut. Yang kedua, ada lamela tengah dan dinding primer larut kedua-duanya. Oke, yang ketiga itu sel-sel penyusunnya yang larut. Jadi bukan lamelanya, bukan
dinding selnya, tapi sel penyusunnya yang larut. Lalu apa yang terjadi setelah organ gugur? Ya, setelah organ gugur, berkas pengangkut yang terpotong ditutup dengan tilose. Ya, yaitu semacam lendir. Kalau kalian tahu pas ketika kalian bisa amati nanti, kalau misalnya daunnya agak besar ya, yang bisa mudah diamati, misalnya daun jambu air atau daun apalah, ya kalian amati. Kalau pas baru saja menggugurkan daunnya, kalian amati itu agak basah, ya, jadi ada lendirnya, itu ada tilose. Dan bekas patahnya itu dilapisi dengan sel-sel gabus nantinya secara bertahap. Ya, oke. Nah, proses pengguguran daun ini saya sampaikan secara lebih detail agar kalian bisa membayangkan prosesnya. Itu dimulai dengan sel parenkim yang membelah menjadi sel yang lebih kecil, pipih, dan berplasma kental. Ingat, sel parenkim adalah penyusun jaringan dasar. Ini adalah sel penyusun jaringan dasar, ya, yang ada di semua bagian organ. Oke. Kemudian yang kedua setelah itu adalah terbentuknya tilose. Yang tadi yang gunanya menutup luka tadi, luka pengguguran atau luka patahan tadi, ya. Nah, tilose ini terdapat di trakea. Oke. Yang ketiga terjadi deposisi kalose, ya, semacam karbohidrat kalose itu. Kemudian di mana letaknya? Itu ada di pelutapis dan parenkim floem. Yang keempat terjadi perubahan kimiawi pada dinding sel di area absisi. Ya, jadi hanya satu baris sel saja, ya. Kemudian itu karena apa? Karena terjadi pelarutan lamela tengah, bisa juga pelarutan lamela tengah dan dinding sel tadi, ya, dinding primer tadi yang saya sampaikan di depan, atau terjadinya rusakan seluruh sel. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka dinding sel penyusunnya larut, ya, sehingga tidak ada pemisah di antara sel-selnya itu. Setelah itu daun gugur, ya boleh karena angin, ya boleh karena gravitasi atau gaya-gaya yang lain atau kesenggol kita, ya kita lewat gitu ya. Kemudian lapisan yang tersisa di batang membentuk lapisan pelindung dengan deposisi suberin, lignin, dan penutup luka. Ini pasti ya, karena melindungi tanaman dari hama, ya, atau dari patogen, maka ditutup dengan suberin. Ya, ini komponennya hampir sama dengan sel gabus, ya. Jadi komposisinya dengan suberin. Nah, ini pada saat organ belum memasuki proses penuaan, saya kembalikan tadi terkait dengan auksin, maka pemberian auksin di bagian proksimal, bagian yang dekat dengan batang itu akan menghambat proses pengguguran organ. Tapi bila auksin ini diberikan saat organ sudah memasuki proses penuaan, justru akan mempercepat proses pengguguran organ. Nah, hal ini karena apa? Disebabkan karena pemberian auksin pada saat proses penuaan sedang berjalan akan memacu sintesis etilen. Nah, ini kait kan dari auksin ke etilen. Yang selanjutnya, ini etilen ini kan memacu sintesis tadi enzim selulase dan enzim pektinase. Gitu ya. Nah, ini adalah proses awal pengguguran organ, ya, yaitu dengan proses yang pertama itu penurunan pertumbuhan. Ya, tadi kalian sudah tahu ya, kalau sudah ada pemecahan pembenihan organel, maka terjadi penurunan pertumbuhan. Maka terjadi apa? Sintesis ABA, produksi IAA atau oksid semakin berkurang, terus berkurangnya suplai nutrien dan sitokin dari akar, ya, karena diarahkan nutrien itu diarahkan ke sini atau bukan daun yang akan mengalami pengguguran tersebut. Yang kedua, apa? Terbentuk zona absisi pada pangkal rantai daun. Ya, sudah mulai proses nih. Ya, nanti saya sampaikan prosesnya gimana. Nah, terjadi perubahan keseimbangan hormonal, ya, antara keseimbangan auksin dengan di bagian distal dan proksimal tadi. Kemudian kadar auksin menurun, etilen meningkat, memacu produksi enzim hidrotesis. Misalnya adalah selulase, ya, sehingga akan melemahkan dinding sel yang akan mengakibatkan sel-sel pada zona absisi itu memisah. Ya. Proses selanjutnya adalah gugurnya daun, bisa akibat dari angin, gravitasi atau mekanik lainnya, misalnya kita senggol atau
kena gesekan ya, gesekan dengan makhluk lain, misalnya hewan-hewan yang ada di sekitar tanaman tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya sampaikan secara detail bagaimana proses ya dari mulai primary abscission zone, kemudian secondary abscission zone ya. Kalian amati di layar, di sana ada primary abscission zone bagian tengah dengan sel-sel yang kecil-kecil ya, tipis ya. Sel parenkim, sel dasar ini ya. Kemudian bagian kanan adalah proksimal, bagian yang proksimal dekat dengan area batang. Kemudian sebelah kiri adalah yang dekat dengan helaian daun, adalah distal, ya, bagian distal sel. Lalu setelah itu bisa jadi distimulus oleh stres maupun oleh aba atau oleh penuaan, maka terjadi stimulus untuk pengeluaran atau sintesis etilen, ya, etilen. Kemudian IA-nya atau auksinya dihambat, maka apa yang terjadi? Kita amati di bagian yang tengah itu, maka primary abscission zone ya, dia akan menjadi tegas, menjadi selapis itu atau dua lapis ya, menjadi tegas. Kemudian diakhiri dengan pembentukan, nah ini expression of abscission related genes ya, distimulus oleh apa? Poligalakturonase ya, dan peroksidase serta ekspansin ya, ini berkaitan dengan pembentangan sel ya. Kemudian ada metalotheonin. Metalotheonin juga akan stimulus terbentuknya secondary abscission zone. Kalian amati sebelah kiri ya, ada secondary abscission zone. Kemudian ini di bagian inilah nanti yang terjadi pengguguran atau pematahan ya, pematahan dari tangkai daun tadi. Nah, gambar yang sebelah kanan ini adalah menunjukkan gambarnya yang lebih bisa kalian bayangkan dari daun yang lebih hijau, kemudian mulai orange ya. Di situ disebutkan di bagian tengah kalian amati auksin dihambat ya, sehingga terjadi peningkatan etilen, kemudian menstimulus terbentuknya tadi ya, abscission zone tadi ya, secondary abscission zone tadi, sehingga daun menjadi kuning dan gugur ya. Nah, zona absisi ini adalah lapisan sel yang berbentuk isodiametri ya, isodiametri ya, kalian lihat ini dari sini. Ini gambaran secara animasi gambaran lebih sederhana seperti itu. Nah, keseimbangan kadar hormon auksin dan etilen menjadi kunci terjadinya absisi tadi, terkait dengan bagian di mana dia dominan di bagian distal dan kecil di bagian proksimal, maka dia akan tetap menempel di batang. Kalau dia ternyata di keduanya dia sama atau seimbang, dia akan hampir gugur. Kalau ternyata dia auksinya lebih tinggi di bagian proksimalnya, ternyata dia akan gugur. Seperti itu ya. Baik, ini adalah, nah ini saya tunjukkan secara detail bagaimana abscission zone-nya perkembangannya ya. Nah, sebelah kiri ini mulai misalnya daunnya masih muda dan masih hijau, ditampakkan dengan gambar yang ada di bawah seperti itu. Kemudian ketika mulai hampir mengalami absisi, maka dia mengalami pertumbuhan abscission zone-nya di sini. Ya, menebal. Kemudian di bagian sebelah kanan, ketika daun sudah rontok, ya, mengalami absisi, maka yang terjadi spiration layer, ya, di bagian yang distal, ya, dari batang, bagian yang distal. Kalian lihat. Nah, kemudian yang tersisa di situ menjadi protective layer yang terdiri dari jaringan yang diperkuat dengan lignin dan suberin tadi yang saya sampaikan di depan. Ya, dan inilah yang akan membantu tanaman untuk menghambat infeksi patogen atau hama, gitu ya. Tahapan absisi dia mulai dengan penuaan, kemudian penghambatan transport auksin ke daun. Oke, kemudian ketiga adalah sintesis enzim perusak dinding sel, misalnya adalah selulase, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang keempat adalah sekresi selulase untuk merusak dinding sel. Oke, nah ini pengguguran daun, ini saya sampaikan secara lebih detail. Terjadinya separasi aktif daun dari cabang atau batang tanpa melukai batang atau cabang. Oke, tanpa melukai, karena ada pilose tadi yang menutup luka.
Kemudian sebagai cara adaptasi dengan melepas daun tua. Yes, adaptasi ya dari lingkungan, ya dari genetik juga karena memang sudah waktunya untuk gugur ya. Adaptasi juga terhadap, kalau adaptasi terhadap lingkungan ya, boleh juga terhadap infeksi patogen atau hama ya. Jadi daunnya sudah rusak, sudah dimakan oleh hama, maka dia akan cepat digugurkan. Nah, terjadi pada pangkal tangkai daun atau pangkal daun terjadinya. Ya, tadi saya sampaikan. Kemudian struktur internal daerah pengguguran berbeda dengan sekitarnya. Ya, dengan sel yang sifatnya tentunya isodimetris tadi. Daerah pengguguran adalah daerah yang paling lemah sel bersifat parenkimatis, jaringan dasar, kecuali pada berkas mangkuk tentu saja. Kemudian diameter lebih kecil, yes, lebih kecil daripada sel-sel sekitar dan sedikit jaringan penguat. Oke, jadi jaringan penguatnya hanya sedikit bagian sel yang parenkimatis tadi. Oke, kemudian daun dan buah yang sedang aktif tumbuh menghasilkan auksin untuk batang. Ya, ini maksudnya suplai auksin itu dari mana toh Bu? Ya, dari daun. Helaian daun itu sendiri pun dari daun yang lainnya dan dari buah ya yang sedang aktif tumbuh. Kemudian stimulus lingkungan menurunkan produksi auksin. Ya, apakah kena cekaman juga bisa ya terjadi pengguguran, apakah karena memang lingkungannya yang kering, yang terlalu panas sehingga dia harus menggugurkan daun untuk mengurangi transpirasi, misalnya seperti itu. Ya, itu stimulus lingkungan itu akan menurunkan produksi auksin dan ternyata auksin ini menstimulus terjadinya pengguguran bila tidak adanya keseimbangan tadi. Ya, balik lagi ke keseimbangan hormon. Oke, signal yang belum diketahui dari mana, nah ini memang masih terus dikaji, itu menyebabkan sel zona absisi menghasilkan etilen. Nah, signalnya ini sampai sekarang belum ketemu dari mana, tapi ketika auksin dia mengalami penurunan, ya penurunan di bagian distal maupun proksimal tadi, maka etilen mulai disintesis, terutama nanti ketika di bagian yang proksimal auksinnya lebih tinggi, maka etilennya lebih tinggi lagi. Selulase, ini saya tulis selulase dan pektinase adalah enzim yang memutuskan hubungan antara sel dan zona absisi. Nah, sekarang kita bahas tentang absisi pada bunga dan buah. Penuaan bunga ditandai dengan kelayuan dan gugurnya perhiasan bunga. Perhiasan bunga itu corolla, mahkota itu ya. Diawali dengan apa? Aktivitas RNase meningkat. Kemudian kadar etilen meningkat, memacu terjadinya perombakan komponen sel, termasuk dalamnya organel sel. Ya. Kemudian yang ketiga terjadi degradasi antosian, zat warna ya, zat warna pada bunga. Nah, absisi bunga dapat terjadi karena polinasi, ya setelah terjadi pembuahan, ya polinasi, kemudian terjadi penyebukan ya atau pembuahan, dan fertilisasi gagal juga bisa menyebabkan adanya absisi pada bunga. Jadi dua-duanya bisa, kalau berhasil juga bisa mengalami absisi, ya gagal juga iya. Maksudnya berhasil gimana? Berhasil tapi misalnya terkena hama atau terkena patogen, itu juga bisa. Namun bila tidak ada patogen, maka bunga yang telah mengalami polinasi secara sempurna, kemudian pembuahan, dia akan tetap bertahan untuk mencapai pembentukan buah yang lebih sempurna. Nah, kalau fertilisasinya gagal, maka dia otomatis akan terjadi absisi pada bunga. Nah, absisi buah, ini terkait dengan buah, itu dapat terjadi pada beberapa fase. Itu ada fase yang sesaat setelah polinasi, itu juga bisa. Ya, jadi setelah polinasi justru dia akan mengalami pengguguran, ya, absisi. Kemudian sesaat setelah terbentuk buah, itu juga ada pengurangan, ya. Kalau kalian amati pada buah yang banyak itu ya, ada buah jambu air. Nah, kebetulan saya punya di depan rumah, saya amati itu betul. Jadi ketika dia sudah mengalami polinasi, ya, pembuahan, bahkan sudah terbentuk bakal buah, dia akan rontok pada beberapa. Karena untuk menyisakan hanya beberapa di tanaman, sehingga pertumbuhannya dan perkembangannya si buah akan maksimal, ya tidak banyak gitu ya, gak bergerombol gitu ya, itu secara otomatis. Jadi yang ketiga pada saat pemasakan buah juga ada, ya pemasakan buah terjadi absisi, ya. Oh maaf, ini
Nah, kalau bunga layu itu karena apa prosesnya? Karena transport larutan dari bunga ke bagian tumbuhan yang lain. Jadi, bunga layu itu karena dia juga mentransport nutrien yang sifat mobile ke bagian organ yang lain yang lebih mudah biasanya, atau bunga yang lebih mudah juga bisa. Yang kedua, adanya penguapan air atau transpirasi. Ingat, transpirasi bukan hanya terjadi atau lewat pada daun saja, stomata daun saja, tapi juga bisa di organ bunga. Pemecahan protein dan RNA pada T pala dan C pala, jadi pada korona dan calyxnya oleh enzim hidrolitik sebagai akibat translokasi ke dalam biji dan bagian-bagian lain yang masih tumbuh. Kemudian memudarnya warna bunga. Jadi warna bunga yang semula biasanya mawar gitu ya, dimulai dengan warna merah cerah, yang warnanya merah, kemudian agak memudar warnanya sampai agak pink, kemudian dia agak layu, agak krem atau peach gitu ya, akhirnya dia mengalami absisi. Sekarang kita masuk ke pemasakan buah, ya, perubahan kualitatif. Jadi pada buah yang mengalami pemasakan dari mulai warna hijau biasanya ya, hijau sampai akhirnya menjadi warna-warni itu ya, warna merah, dan warna ungu ya, warna orange, warna kuning, itu ya perubahan kualitatif ya. Maka yang terjadi di dalam buah itu apa saja sih? Satu, itu terjadi pelunakan. Nah, buah menjadi lunak atau pelunakan jaringan. Karena apa? Karena substansi pektat yang ada pada dinding sel, terutama yang ada di lamela tengah, didegradasi oleh enzim selulase dan pektinase. Nah, ini sehingga pektat terlarut dan meningkat, serta terjadi hidrolisis material cadangan. Nah, ini umumnya diubah menjadi apa? Menjadi gula bebas. Makanya biasanya menjadi tanaman jadi lebih manis daripada yang sebelumnya atau yang muda ya. Kalau kalian bandingkan tuh misalnya pada mangga saja itu lebih konkret ya. Mangga lebih yang hijau, kemudian mangga yang sudah mulai orange dan merah begitu ya, itu warnanya lebih rasanya lebih manis. Kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan warna, ya. Perubahan warna ini karena adanya degradasi klorofil oleh enzim klorofilase serta terjadi peningkatan sintesis karotenoid, ya. Ya, di dalamnya ada karoten dan sama xanthofil, gitu, ya. Yang ketiga, terjadi perubahan komponen bau, aroma. Ya. Hal ini menandakan terjadinya apa? Produk hasil metabolisme yang berupa zat-zat yang mudah menguap. Jadi mudah kita tangkap dengan indera penciuman kita. Kemudian yang keempat, terjadi respirasi klimakterik. Tadi kita sampaikan apa itu respirasi klimakterik ya. Ya, respirasi mula-mula menurun, kemudian tetapi pada saat-saat tertentu terjadi lonjakan respirasi yang berlangsung sesaat. Itu inti dari respirasi klimakterik. Nah, proses pemasakan buah itu diatur oleh hormon etilen melalui dua jalur. Satu, etilen meningkatkan permeabilitas membran, karena etilen memacu sintesis ABA ya. Yang kedua, etilen menginduksi sintesis protein dan enzim, termasuk tadi enzim selulase dan pektinase. Ya. Jadi etilen ini memacu sintesis ABA, terus kemudian ABA inilah yang meningkatkan permeabilitas membran. Dengan adanya permeabilitas tadi akan memberikan fasilitas untuk mempermudah bertemunya substrat respirasi dengan enzimnya, sehingga terjadi apa? Respirasi klimakterik. Nah, masuknya ke situ ceritanya ya, dari mulai etilen yang memacu ABA, kemudian terjadi pemecahan bertemunya respirasi dengan enzim, kemudian menstimulus terjadinya respirasi klimakterik ya. Jadi proses pemasakan buah ini didukung oleh respirasi karena sebagai sumber tenaga. Makanya tadi saya sampaikan tentang respirasi klimakterik. Oke. Nah, ini adalah gambaran ya secara global secara lebih detail sebetulnya ya tentang etilen, yang bagaimana etilen menstimulus sintesis enzim untuk pemasakan buah ya. Dari mulai bagian atas kalian amati etilen, kemudian diterima oleh etilen reseptor, kemudian dia memberikan signal transduction pada housekeeping gain streaming unchanged ya, maksudnya apa, gain
gen yang konstitutif ini yang diperlukan dalam pemeliharaan fungsi sel. Ya, ini gen housekeeping gens ini sering digunakan sebagai kontrol internal pada normalisasi ekspresi gen. Ya, setelah itu terjadi apa setelah diberikan signal transduction? Maka some of gens switch off, remaining gen switch on. Oke, jadi gen penuaan atau pemasakan dia di switch on. Maka beberapa ciri-cirinya ini ada loss of chlorophyll, eriklorofasilapoid ya, jadi loss atau kerusakan karena terjadi mobilisasi tadi nutrien yang bisa mobile, kemudian terjadi respirasi klimakterik, kemudian yang ini terjadi synthesis of new flavor and aroma volatil yang biasa kita cium dengan indera penciuman kita, kemudian production of color, carotenoid, jadi warnanya menjadi berubah dari hijau biasanya menjadi kuning, oranye, kemudian merah muda gitu ya. Change in cell wall metabolism ya, jadi lebih lunak ya, jadi buah yang sudah masak itu jadi pelunakan, kemudian enhance autokalytic ethylene biosintesis ya, etilennya menjadi lebih tinggi sintesisnya gitu ya. Nah, ini faktor-faktor yang menghambat pemasakan buah. Nah, ini kalian penting ketahui. Nanti kalau kalian bekerja satu perusahaan yang terkait dengan ekspor impor buah, nanti kalian bisa otak-atik minimal ada 4 faktor ini ya, yang berpengaruh. Misalnya temperatur yang rendah itu akan menghambat pemasakan buah ya, makanya kita biasa menyimpan buah di lemari pendingin, kemudian adanya gas inert ya, kemudian ada CO2, gas CO2, kemudian ada O2. Nah, temperatur yang rendah ini pada proses respirasi yang menyebabkan proses respirasi berjalan lambat, sehingga dukungannya terhadap proses pemasakan juga rendah, sehingga dia menghambat pemasakan ya kalau temperatur direndahkan karena enzim-enzimnya tentu saja tidak optimum jalan ya. Bagaimana dengan gas inert? Gas inert ini akan mempersulit terjadinya reaksi sehingga proses metabolisme juga akan terhambat kalau kita berikan gas inert. Bagaimana dengan CO2-nya? Semakin banyak CO2 diberikan, pemasakan buah dapat ditunda. Hal ini terjadi karena si CO2 dan etilen akan saling berkompetisi memperebutkan sisi aktif enzim. Ya, jadi semakin banyak diberikan, dia semakin tertunda karena etilen sama CO2 ini kompetisi seperti kalian memperebutkan satu barang, ya, maka kesempatannya tentu saja akan berkurang kalau ada 2 orang dibanding cuma 1 orang. Begitu. Ya. Akhirnya. Nah, bagaimana dengan O2 atau gas oksigen? Semakin sedikit oksigen diberikan, ya, semakin sedikit lah ya, proses pemasakan buah dapat ditunda. Kenapa? Karena oksigen diperlukan dalam proses respirasi. Ingat, pada proses pemasakan buah dibutuhkan respirasi yang klimakterik. Lonjakan respirasi yang berlangsung sesaat. Butuh O2 dalam jumlah yang besar. So, dengan pengurangan oksigen, maka terjadi penghambatan pemasakan buah. Ya, gitu ya, para mahasiswa. Ya, terima kasih. Saya kira kita sudah selesai materinya. Ya, menarik sekali bukan? Berbicara tentang penuaan, pengguguran organ, ya, kemudian pemasakan buah. Ya, kita tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya awang-awang, tapi kita bisa lihat di lingkungan kita, sekitar kita bisa praktekkan, kita juga bisa cek dari apa materi yang kita pelajari hari ini, apakah betul. Ya, misalnya tadi dengan penambahan CO2, ya, akan menghambat pemasakan buah, terus dengan pengurangan O2, oksigen, ternyata juga menghambat pemasakan buah, gitu ya. Coba kalian nanti lakukan itu di rumah, ya, karena memang praktikum tidak memfasilitasi itu, ya, tidak memberikan fasilitas lebih banyak karena waktu, saya kira, jadi kalian bisa mencoba sendiri. Baik para mahasiswa, ini adalah materinya, materi kuncinya, tapi kalian bisa mengembangkan materi ini dengan PPT kalian, dengan diskusi kalian lewat elok maupun lewat diskusi daring, ya, tiap hari Kamis. Terima kasih, dan kita wajib berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah, berkah untuk kita dan alam semesta. Berdoa dipersilahkan.
Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.